Shalom para sahabat Kristus yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan kembali membaca bagian firman Tuhan di dalam Lukas pasal 8 ayat ke-8. Demikian firman Tuhan. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hidup yang berbuah itu yang seperti apa sih? Kalau di dalam perumpamaan Yesus Kristus tentang penabur, dikatakan ada seorang yang menabur benih. Dikatakan ada 4 jenis tanah. Tanah yang di pinggir jalan, yang di mana benih itu ditaburkan, ternyata itu diinjak orang dan dimakan burung. Lalu di tanah yang berbatu, bisa bertumbuh, namun tidak bisa bertahan lama. Di tanah yang penuh dengan semak, bertumbuh bersama dengan semak, namun semak itu menghimpitnya, dan akhirnya mati pula akan benih tersebut. Lalu tanah yang keempat adalah tanah yang baik. Nah, tanah yang baik ini, di mana benih ini ditaburkan, maka dia akan tumbuh dengan baik dan menghasilkan buah. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bagaimanakah kita bisa mengidentifikasi bahwa kita adalah tanah yang baik, tanah yang sudah ditaburkan benih dan menghasilkan buah? Jujur saudara, kita tidak bisa mengidentifikasi tanahnya orang lain. Karena di dalam perjalanan, kita tidak bisa tahu apakah tanah orang itu baik, tanah orang itu berbatu, tanah orang itu penuh dengan semak, atau di pinggir jalan. Kadang yang kelihatan seperti tanah baik, bisa saja tanahnya berbatu. Bahkan ada orang yang kelihatannya seperti tanah berbatu, ternyata pada prosesnya, dia ternyata adalah tanah yang baik, yang berbuah dengan lebatnya. Nah, saudara, yang bisa kita tahu apakah kita tanah baik atau tidak baik adalah diri kita sendiri dan Tuhan. Lalu bagaimanakah kita bisa menyadari bahwa kita adalah tanah yang baik? Yesus pernah berkata juga di dalam Lukas pasal 8 ayat ke-15, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Jadi saudara, orang yang tanah yang baik adalah orang yang mendengar firman Tuhan, bukan hanya sekedar mendengarkan firman Tuhan, tapi menyimpan kebenaran firman Tuhan itu di dalam hatinya dan keluar melalui perkataan maupun kehidupannya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat Yesus Kristus sebagai yang terutama di dalam kehidupan ini, maka ketika firman yang kita dengar itu bukan hanya sesuatu hal yang menjadi pengetahuan saja, tetapi menjadi sebuah tuntunan yang mendorong kita untuk menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kehidupan demikianlah yang Tuhan katakan akan menghasilkan buah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita sekarang ini? Saudara lebih tahu jenis tanah seperti apa yang saudara miliki saat ini. Semoga saudara yang mendengar adalah tanah-tanah yang baik. Namun saudara, biarlah kita tetap bergantung di dalam segala hal kepada Tuhan. Firman yang kita dengar, kita pegang. Firman yang Tuhan berikan kepada kita, kita jalani, kita hidupi. Dan kita akan melihat bahwa benih yang kita dengar daripada kebenaran firman Tuhan itu akan bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita. Dan ketika kita menjadi orang Kristen yang berbuah di dalam Tuhan, kita akan menemukan bahwa Tuhan berkenan memakai hidup kita untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan menolong setiap kita dan menopang kita untuk terus tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan itulah yang terus kita pegang erat, menjadi penuntun kehidupan kita, sehingga kita boleh keluar menjadi orang-orang yang punya kehidupan yang berbuah seperti yang Tuhan Yesus kehendaki. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami menyadari bahwa kami sungguh terbatas di dalam segala hal. Kebenaran firman Tuhan yang sering kami dengar pun kadang bisa kami lupakan. Namun biarlah saat ini kami diingatkan bahwa kami rindu untuk menjadi tanah yang baik. Biarlah kebenaran firman Tuhan bukan hanya sesuatu hal yang terlintas saja di dalam pendengaran kami, namun firman Tuhan itu kami simpan di dalam hati kami, dan kami ingin melakukannya di dalam kehidupan kami.
Sehingga bukan dengan kekuatan kami menjalani hidup ini, namun dengan terang firman Tuhan. Dan hidup kami boleh menghasilkan buah seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan, tolonglah kami. Kedagingan kami kadang begitu kuat, namun kami memohon campur tangan Tuhan untuk menopang dan menolong kami semua. Sehingga kami keluar menjadi orang-orang yang punya buah yang lebat, buah kebenaran yang terpancar di dalam kehidupan kami melalui perkataan dan juga kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.